Ini suasana panas tapi kita agak adem ya karena ada di pinggir danau ini. Ini namanya situ Ciberem. Ya. Ya, yang ada di daerah Lambang Sari apa Jaya. apa ya? Lambang Jaya yang itu. Ya, Bekasi, Kabupaten Bekasi. Lambang Jaya Bekasi. Nah, kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya kita sering ngobrol nih, ada bertiga, berempat, dan kadang banyak juga nih satu grup ini. Kita cerita-cerita tentang pertanahan atau mungkin yang terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan pertanahan juga, dan kita juga main-main juga ke tempat wisata. Nah, di sini ada yang ingin kita diskusikan, mungkin ada perkembangan ya, banyak juga perkembangan saat ini di pertanahan terkait dengan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik sebetulnya sudah beberapa bulan ini ya di launching, tapi mungkin ada yang belum memahami atau juga mungkin baru memahami sebagian. Nah, ini juga saya mau tanya nih, ini sering ketemu dengan teman-teman di masyarakat gitu ya. Saya tanya dulu nih, udah paham belum sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik. Baru denger. Baru dengar ini Pak, kabar namanya ada sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik. Tapi emang bener itu ada bakal launching gitu Pak maksudnya? Ya sudah. Oh sudah launching? Sudah. Jadi sertifikat sekarang itu sertifikat tanah ya. Udah beda. Sudah 1 lembar. Nah, itu yang beda tuh dengan sebelum-sebelumnya. 1 lembar aja. Ya kalau dulu kan berapa lembar tuh sertifikat kan banyak. 2 lembar ya. Iya. Tapi jenisnya seperti apa gitu Pak? Elektronik apa dia pakai apa namanya digital gitu berarti kan, maka istilahnya ngecek di HP atau ada aplikasi atau bagaimana tuh kalau begitu tuh? Sertifikat elektronik. Kebayangnya kayak apa? Elektronik kalau saya mikirnya elektronik berarti kan masuknya ke HP atau ke komputer gitu. Berarti kan istilahnya sistemnya kayak disimpan di digital lah, di elektronik berarti kan, atau di HP, di apa gitu. Berarti itu harus punya aplikasi atau gimana tuh? Kalau namanya sertifikat elektronik gitu ya. Kita sebagai orang awam nggak paham dah ini. Nggak paham dah, nggak paham. Baru tahu ya. Makanya saya tanya dulu pemahaman kira-kira seperti apa. Berarti harus apa juga namanya, masyarakat harus banyak tahu juga berarti Pak kalau masalah harus ini. banyak tahu, nanti tiba-tiba dikasih sertifikat ini apaan gitu. Iya, nggak paham. Cuma 1 lembar. Nah, dulu kan hijau. Nah, sekarang warnanya nggak hijau lagi. Putih ya, agak sedikit buram karena memang ada pengamannya ya. Jadi sertifikat elektronik yang kita buat saat ini di BPN terbitkan. Jadi sertifikat yang hanya 1 lembar, ada 2 halaman, depan dan belakang. Kayak ijazah dah kayak gitu. Jadi KTP ya. Beda. Itu dia. KTP apa ijazah kan? Kalau KTP dia udah dikeluarin KTP. Ada KTP. KTP kan cuman orang mau dompet. Nih, dompet nih. Ya KTP kan bolak-balik, Pak. Hah? KTP kan bolak-balik. Iya, ijazah satu nama, satu ini. Kalau KTP kan begini. Iya. Depannya, belakangnya begini aja. Ada lagi kartu ATM apalagi itu. Banyak lah ya. Kartu. Nah, kalau yang sertifikat yang kita kenal sertifikat elektronik bukan seperti KTP atau apa ya, ATM misalkan. Ini kan nih ATM. Ini lagi kan kalau ATM. Ini KTP. Ini ATM. Ini nomornya. Nah, seperti ini. Iya. Ya kan? Kalau yang sertifikat elektronik itu dia kertas 1 lembar itu sebetulnya hanya yang di print. Yang elektroniknya itu sebetulnya filenya. Iya, filenya. Jadi filenya itu dalam bentuk format PDF ngerti ya? Apa ya? File yang memang sudah tidak banyak bisa dirubah lah. Satu file. Nah, filenya itu terkunci lah. Jadi filenya terkunci, hanya itu filenya nggak bisa dirubah-rubah. Dan kemudian file itu bisa dibuka oleh yang memiliki aplikasi filenya.
Berarti benar-benar pakai aplikasi gitu. Iya, kayak bukanya PDA itu ya? pakai aplikasi. Ah. Nah, file PDF dibukanya pakai QR code. Nah, QR code itu seperti apa ya? Saya nggak bawa. Iya, QR iya. code itu kalau di Barcode kayaknya Nah, juga. barcode. Nah, Barcode, tahu ya. kan barcode ya? Barcode. Barcode tahu. Nah, kalau QR code itu dia seperti barcode ketika kita cek kan ada di HP itu ya. Ah. Nah, langsung ketahuan tuh. Itu mudahnya. Nah, kalau yang dicetak itu sebetulnya untuk memudahkan saja. Jadi Kalau kita aslinya, print gitu. iya, kita print dan di printnya juga hanya satu kali aja. Oh, nggak bisa. Jadi satu Berapa kali kali? aja di kantor pertanahan setempat atau yang memang mencetaknya sesuai dengan wilayahnya ya. Jadi ada kan sertifikat yang terbitkan oleh kantor pertanahan, ada juga yang dari Kanwil ya. Nah, ini yang dari kantor pertanahan sesuai dengan luasan yang diatur ya. Jadi ngeprintnya hanya di situ satu kali. Oh, berarti kita nggak istilahnya di PDF kita sprint ke misalkan ke fotokopi atau apa, nggak bisa itu berarti. Iya, nggak bisa, cuma bisa. sekali aja. Kalau yang aslinya, Oh, kalau yang aslinya, jadi dicetak belangkonya ada di kantor pertanahan. Kemudian nanti di belangko itu juga ada pengamannya. Pengamannya itu artinya ada, kalau di uang itu kan ada garis. hologram ya. Ya, ada hologramnya, ada Garis. gambar-gambar yang di terawang. Ah, Oh, tuh. bisa kelihatan, Nah, kalau ini nggak kelihatan. kelihatan. Nah, itu ada pengamannya. berarti itu yang asli gitu. Yang asli. Nah, itu yang asli. Kemudian ada barcode-nya sekali. Jadi kertasnya khusus. Terus yang mencetaknya juga alatnya, printer juga khusus. Nah, itu untuk yang kertas yang dicetaknya. Tetapi filenya itu yang utama. Hmm, Filenya yang utama itu. Masih bingung nggak? bingung Bingung. juga sih. Saya juga bingung ini jelasinnya. Makanya ini sertifikat Contohnya nggak ada kalau contohnya. ya. kagak ada ya. Jadi sertifikat elektronik ini emang ada orang yang langsung paham, ada yang nggak paham. Jadi Iya, banyak, makanya kalau ini orang kita awam obrolin nih. Orang awam bingung, Pak. Kayak misalkan contoh jelasinnya. kan yang jual tanah, terus ada sertifikatnya. Nah, berarti kan harus menunjukkan suratnya tuh. Terus sertifikatnya berarti kan. Nanti apa kita fotokopi, apa kita bagaimana tuh kan? Nah, itu kan. Iya kan? Itu pertanyaannya. Ya, iya kayak saya nih sering beli jual tanah nih, plangsir. Nah, kan harus. Gimana? Iya. Minta dulu ya sama dia ya. Minta Di itu dulu. di print dulu apa fotokopi gitu. Iya. Jadi gini, Dikirimin. nah, paling mudah. Misalkan Bang Rijoy ngurus sertifikat, Hmm. terus nanti dapatkan sertifikatnya. Hmm. Sertifikatnya hanya satu lembar. Hmm. Satu lembar. Kalau mengenai contohnya, kemudian modelnya, saya sudah buat di video sebelumnya. Nanti kita bisa lihat saja di video sebelumnya. Nanti ada kliklah di link ini ya. Hmm. Nah, itu dijelaskan seperti apa formatnya, bentuknya, nah, kemudian pengamannya. Saya coba gambarkan tadi, dapat satu lembar ya. Sudah satu lembar itu berisi tentang informasi siapa pemiliknya, kemudian bidang tanahnya, nah, kemudian juga ada riwayatnya, ada keterangan, dan halaman satu itu, halaman kedua isi tentang posisinya. Jadi di peta itu bidang tanahnya ada di mana, Oh, ada. surat ukurnya. Ada keterangannya di situ. Ya, ada keterangan di halaman 2. Itu diserahkan ke Bang Rijo ini Hmm. untuk sertifikatnya. Berarti sudah selesai. Nah, sertifikat itu cetakan asli dan hanya satu kali. Hmm. Jadi belangkonya juga khusus, dicetak khusus. Nah, ini pegang tetap satu lembar. Nah, di luar yang satu lembar itu ada lagi file yang Tersimpan. di file itu ada barcode lah, istilahnya kan, ada QR code yang bisa dibuka. Nah, ketika dibuka pakai aplikasi, pakai HP, Hmm. aplikasinya khusus, hanya aplikasi Sentuh Tanahku yang diterbitkan oleh ATR BPN. Hmm. Jadi dengan aplikasi dari Kementerian ATR BPN namanya aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian dibaca, di scan keluar dari QR kodenya, muncullah nanti sertifikatnya. Tapi dalam format file. Ya. File. Bisa dicetak, bisa juga, tetapi ketika kita mau mencetak dari situ, di belakangnya ada tulisan. Jadi ada satu lembar, halaman 1, halaman 2, tapi di belakangnya itu ada tulisan. File ini dibuka oleh Bang Rijoy jam berapa? Oh, jadi Detik ketahuan. berapa, tanggal berapa?
Jadi beda dengan sertifikat yang dipegang sebelumnya yang Iya. dicetak oleh kantor tanahan, dia sudah ada kode pengaman. Tapi kalau misalkan ini ada orang lain punya aplikasi sentuh tanahku, ingin ngebuka dengan QR code, ada tulisannya di belakangnya. Oh. Jadi nggak sama, nggak sama. Jadi kalau nanti dicetak nih, ketika dicetak oleh orang lain, tetap aja muncul di belakangnya ada tulisan. Di situ, Beda ya? iya beda, ada tulisannya dan kertasnya juga udah beda. Kemudian di belakangnya ada tulisannya juga, dibuka oleh siapa, jam berapa, tanggal berapa. Bolak-balik dicetak juga begitu terus. Dicetak lagi orang lain QR code, ya filenya juga sama terus, nggak akan Begitu terus. iya. Jadi ketika di QR code ke situ terus. Kalau memang di bidang tanah itu pemiliknya Bang Rijo, ya dicetak mau 100 kali, 200 kali, ya itu terus yang keluar. Gitu. Tapi kalau dicetak sendiri ya beda, kertasnya lain dan sebagainya. Nah, pengamannya itu ada di filenya. Dan filenya itu tersimpan di database yang memang aman. Oh, jadi misalkan ada orang yang pengen buka, jadi ketahuan tuh ada tanda yang buka bukan pemilik berarti kan? Iya, siapapun yang ngebuka nanti akan terlacak, ketahuan. Dia buka boleh. Seperti Bang Rijo ini udah punya sertifikat, punya hasil cetakannya. Kemudian ada QR kodenya kan di filenya. Di cetakannya juga ada QR kodenya, bisa dibaca. Ketahuan, Di iya. scan misalkan. Saya punya aplikasi sentuh tanahku. Bang Najib juga punya aplikasi sentuh tanahku. Terus saya pengen tahu nih sertifikatnya Bang Rijo bener apa enggak. Saya tinggal cek aja di QR kodenya. Oh iya bener. Pas dicek munculnya tetap aja Bang Rijo. Tanahnya itu juga. Sama Bang Najib dibuka sama juga. Sama siapapun ketika dibuka itu. Dan file itu ya memang alamatnya, kalau alamat rumah mah ya ke situ terus. Iya. Ya maksudnya di wilayahnya gitu. Itu posisinya di situ posisi terus. tanah itu. Gitu. Posisi tanahnya di situ. Kemudian juga pemiliknya itu gitu. Terus kalau masalah perbatasan itu kan biasanya berbatas dengan misalkan saya sama Najib nih, perbatasan tanahnya berarti di perbatasan itu keterangannya ada gitu. Nah, Misalkan bersebelahan dengan tanah Bang Najib gitu. sebelahan gitu ya. Iya kan biasanya gitu kan surat tanah itu. Nah itu yang beda makanya. Bedanya gitu. Kalau yang di sertifikat yang sebelumnya ada kan di situ di surat ukurnya ada gambar berupa kotak-kotak ya. Iya. Kotak-kotak ya. Sebelah kirinya, tapi itu juga nggak ada namanya, nomor Nggak ada, aja kan. Iya. Kalau yang dulu di gambar situasi ada namanya. Ini sebelah kiri punya siapa, tapi nggak Iya. ada nomor. Kalau sekarang, yang sebelum ini ya, beberapa tahun sebelumnya pakai nomor aja. Tapi ada kotak-kotaknya kan. Iya ada. Nah kalau di sertifikat yang sekarang di satu lembar ini tidak ada. Oh nggak ada. Jadi langsung saja posisinya ada di mana di peta. Dan petanya itu udah peta online, peta yang terintegrasi. Peta yang memang sudah terintegrasi seluruh Indonesia. Jadi posisinya dia di mana ya udah di situ. Mau diputar seperti apapun ya di situ gitu. Nah, yang sebelah kiri kanannya ketahuan dari mana. Nah, di belakang gambar itu ada peta. Peta yang berupa street view ya, gambar jalan, ada jalannya. Kemudian di situ juga berawal dari peta citra sebelumnya. Dan itu lihat di belakangnya itu jalan mana, jalan apa. Kalau mau dibuka lagi bisa di website Bumi Ater itu bisa ketahuan kiri kanannya. Kalau di KTP ada kode ya. Nih. NIK misalnya. Nik ya. Nik. Ketika kita ketik NIK ini di Dukcapil gitu ya. Muncul. Ya pasti namanya kena ke nama saya terus. Akan muncul gitu. Iya, nomor ini kan Udah di pasti. inilah yang disebutnya nomor yang unik. Saya tidak akan sama nomornya dengan yang Bang Najib. Yang Iya. Bang Rijo juga pasti nggak akan Beda, sama. ya. Pasti beda kan? Nah, sama juga dengan itu sertifikat yang sekarang. Nah, kalau sertifikat yang sekarang yang menjadi kuncinya NIB, nomor identifikasi bidang tanah. Jadi setiap bidang tanah yang sudah dipetakan, kotak-kotaknya itu udah ada nomornya. Jadi tadi Bang Rijo dapat sertifikat. Di situ kan ada nomornya. Nomor bidang tanah itu nomor berapa? Jadi ketika diketik nomornya, ya pasti larinya ke situ terus. Langsung ke situ ya. Iya. Jadi Itu akurat. alamatnya itu. Yang jadi alamatnya itu adalah nomor identifikasi bidang tanah. NIK, NIB beda. Kalau NIK nomor induk kependudukan. Kependudukan ya. Jadi setiap orang itu ada nomornya. Heeh.
Dia ada nomornya kan, kalau ada tulisan nomornya di atas ada nomornya nih. Iya. Cari itu nomornya. Soalnya udah siapa nih nomor induknya ini udah namanya sih ya. Nah, tanah juga sama. Jadi setiap tanah-tanah ini nanti sudah ada nomornya. Berarti seandainya kita beli nih terus belum balik nama, berarti ketahuan juga berarti dari situ. Ya ketahuan, misalkan di Ya, situ yang nempatin siapa? NIB-nya siapa? NIB-nya nomor berapa? Hmm. Jadi ketahuan kan. Nah, bedanya kalau nanti balik nama nih, misalkan dijual nih dari Bang Rijoy kan ke Bang Nacep dijual. Nah, ketika dijual, nomor bidang tanahnya mah tetap itu. Tetap itu ya. Oh, namanya doang yang beda ya? Namanya beda. Oh. Tadinya namanya pemiliknya Bang Rijoy, terus yang berikutnya Bang Nacep. Oh. Jadi kalau nanti pakai QR code, dicek yang muncul namanya nama orang yang Pertama. kedua, yang nama yang pertama nanti ada di riwayat. Sementara itu dulu deh. Iya. Nah, kita bahas berikutnya.